Halo teman-teman, perkenalkan saya Fikri Muhammad. Saya Arif Fauzan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai seorang entrepreneur muda atau pengusaha muda. Dia memiliki usaha cukur rambut atau barber yang ada inovasi di dalamnya, yaitu sebuah Private haircut. ya, jadi dia cukur rambut tapi home service atau datang ke rumah customer-nya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita tonton videonya. Halo, gue Handika Jawa Satriani, biasa dipanggil Jawa. Saat ini gue sedang menjalankan usaha private haircut atau layanan potong rambut yang biasa dipanggil ke rumah. Mungkin kalau customer mau datang langsung ke rumah gue untuk potong rambut, silahkan, karena gue menyediakan ruangan untuk potong rambut di sini. Gue mulai belajar jadi barberman atau jadi tukang cukur itu sekitar tahun 2021, bulan Juni, di salah satu barbershop di Bintara. Mulai dari bulan Juni itu gue belajar sampai bulan Oktober, baru gue reguler masuk jadi karyawan tersebut. Sampai di bulan Desember tahun 2022, gue resign dari barbershop tersebut. Lalu gue pindah ke salah satu barbershop di Harapan Indah. Sampai bulan Agustus tahun 2025, gue resign dari barbershop tersebut. Sebenarnya gue resign itu karena dari dulu gue punya mimpi, gue pengen punya barbershop sendiri. Tapi karena punya barbershop sendiri itu butuh modal yang besar, jadi gue coba buat usaha kecil-kecilan dulu. Gue ngeliat customer gue yang mungkin agak sibuk atau males antri. Nah di situ muncul ide usaha buat kenapa nggak gue aja gitu yang datang ke rumah mereka, memudahkan mereka untuk mencukur, nggak perlu mereka datang ke barber atau mereka datang ke rumah gue. Jadi gue ngasih opsi buat gue datang ke rumah mereka gitu. Gue memulai usaha jasa private haircut ini pada Agustus tahun 2025. Gue mempromosikannya itu di Instagram dan di WhatsApp. Customer biasa nge-DM gue atau nge-chat gue di WhatsApp itu untuk booking. Jadi mereka itu kita janjian aja buat gue datang ke rumah mereka dan gue ngebawa semua perlengkapan cukur gue, dan mereka itu cuma nyediain tempat aja atau ruangan, bisa di teras, bisa di dalam kamar, atau bisa di mana aja, yang penting layak buat nyukur dan cahaya lampunya itu cukup. Dan untuk tarifnya itu kalau gua di 55.000 untuk jasanya aja. Untuk biaya transportasinya itu gua kasih free dalam jarak jangkauan 5 km dari rumah gua. Tapi di atas 5 km per 1 kilometernya gua kasih biaya transport 3.000 aja. Jadi misalnya jaraknya 8 km, yang gue hitung itu hanya 3 kilometernya, 3 kali 5 jadi 15.000. Untuk kelebihannya buat pelanggan itu menurut gua mereka itu nggak perlu capek-capek atau nggak perlu repot-repot buat antri di barber sih. Cukup DM gua atau WA gua, kita janjian, gua datang ke rumahnya, kita cukur. Dan dengan harga yang terjangkau, gua rasa 55.000 itu cukup untuk jasa cukur ke rumah. Dan itu bisa terbilang murah sih, karena di barber ya rata-rata harganya emang segitu juga. Tapi bedanya dengan harga 55.000, kalian atau customer gue itu bisa dapetin cukur yang santai, relax di rumah, di depan teras gitu, dan hasilnya nggak jauh beda. Untuk mendapatkan pelanggan pertama itu nggak terlalu susah ya, karena kan gue di barbershop itu udah 4 tahun. Jadi customer yang lama aja gue kontak lagi, kayak gue tawarin kayak, "Bang, masih mau cukur sama gua nggak? Gua mau buka layanan private haircut nih, gua bisa datang ke rumah lu," gitu. Jadi ya lebih simpel aja gitu. Tantangannya itu sih lebih di konsistensinya dalam mempromosikan jasa ini sih. Kayak gue harus tetap terus bikin story di WhatsApp atau di Instagram, gue bikin reels konten cukur gitu. Atau
bisa juga waktu itu sangat berpengaruh ya, kan soalnya kita mencocokkan jadwal customer dan jadwal gua gitu. Kalau jadwal guanya aja nggak bisa dan jadwal dia nggak bisa juga kan bentrok. Nah itu yang dikhawatirin buat si customer tersebut cukup di tempat lain, itu yang lama kelamaan bisa jadi ya hilang, mereka nggak cukup sama gua lagi. Ya balik lagi ke rencana awalnya gue pengen punya barbershop sendiri, gue pengen punya identitas gue sendiri. Jadi dimulai dari usaha kecil-kecilan kayak gini, gue jasa layanan private haircut atau customer datang ke studio kecil gue, ya mimpi gue tetap gue punya barbershop sendiri, gue bisa ngelebarin sayap gue lagi, gue punya tempat di sewa ruko sendiri, gue punya banyak customer lebih dari sekarang, jangkauannya di sosmed besar gitu. Tetap untuk mimpinya ya tetap gue punya barbershop sendiri, dan gue pengen memperluas ilmu gue, bukan cuma haircut doang, tapi mungkin gue bisa ada layanan hair smoothing atau hair perming atau cream bath gitu kan. Dengan gue punya toko sendiri, jadi gue bisa belajar lebih banyak lagi gitu selain yang di sini sekarang. Untuk pesannya ya pesannya buat teman-teman itu jangan takut buat memulai. Nggak apa-apa usaha, mungkin ada ide-ide kecil atau ada pemikiran-pemikiran yang bisa dibuat berkembang gitu. Kalau bisa ya udah jalanin, direalisasikan gitu, walaupun dari kecil dulu nggak apa-apa. Cari passion lu sendiri, cari kebisaan lu sendiri, sampai kebisaan itu ngebuat lu jadi orang gitu. Ya mungkin itu aja sih sedikit cerita dari gue yang bisa gue bagi ke kalian. Kita masih sama-sama belajar, masih sama berproses, masih sama-sama baru memulai gitu. Jadi jangan ragu buat ngambil keputusan, jangan takut buat memulai. Itu aja dari gua. Ya, itu dia video wawancara kita dengan narasumber. Dari wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa usaha itu tidak selalu dimulai dengan modal yang besar. Tetapi ketika kita melihat peluang usaha dengan melihat kebutuhan masyarakat, menghadirkan inovasi dan juga pengalaman yang sudah ada pada diri kita, di situ kita dapat memberikan nilai tambah pada usaha yang akan kita jalankan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you guys.